Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom, halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak berharap sekali kalian semua dalam keadaan yang sehat dan sudah siap hari ini untuk beribadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman-Nya bersama-sama dalam ibadah pada hari Minggu ini. Sebelum itu, kakak ingin lihat dulu, apakah kalian sudah siap? Ayo, sudah mandi? Sudah rapi? Siap dengan Alkitabnya, alat tulis untuk mencatat, juga celengan untuk persembahan? Kakak yakin kalian semua sudah siap. Mari adik-adik untuk mengawali hari ini supaya lebih ceria, kita akan bersama-sama. Dengar tadi ya, ada suara burung berkicau. Nah, kita akan menyanyi bersama-sama lagu dari Kidung Ceria nomor 17 yang jadi favorit kita semua, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Kok jadi favorit sih? Lagu ini menunjukkan betapa Allah selalu menyertai kita sampai detik ini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ia selalu setia dan selalu melindungi kita melalui orang tua, melalui kakek, nenek, melalui guru-guru di sekolah, melalui teman-teman tanpa kita sadari. Nah, mari kita bersama-sama selanjutnya bernyanyi memuji namanya. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kakak yakin kalian semua tahu atau ingat dengan lagu ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik.
Adik-adik, Ia sangat baik. Ia selalu menyertai kita karena Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita. Allah mengasihi kita semua, adik-adik dan juga kakak. Dan kita patut untuk selalu bersyukur kepadanya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu lagi ya. Lalu kita langsung lanjut dengan doa. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Bapa di Surga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita bersama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sampai hari ini. Pada hari ini kami akan beribadah bersama-sama secara online, kiranya Kau mau menyertai kami. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, biar apa yang kami dengar boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh menjadi berkat bagi diri kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu ingin menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Kakak Layan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan itu semua boleh berasal daripada Tuhan saja. Berkati ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk pembacaan firman pada pagi ini akan diambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah,
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, setelah adik-adik membaca Alkitab, coba adik-adik perhatikan lagi ke Kak Geni. Ya, judul cerita minggu ini adalah Aku Hidup Dalam Tuhan. Hidup itu apa sih? Ya, ada kata hidup. Hidup itu adalah, coba adik-adik perhatikan lagi gambar. Ada gambar anak yang sedang melakukan kegiatan. Dari pagi hari, dia bangun tidur, dia berdoa, dia mandi, dia sarapan, sekolah, kemudian siang hari waktunya bermain sebentar, sore mengerjakan PR, dan malam hari kembali tidur dan beristirahat, ya. Nah, setiap hari itu dilakukan, ya. Adik-adik melakukan itu, Kak Geni juga melakukan itu, ya. Nah, itu namanya hidup, ya. Hidup itu kita bergerak, kita bernafas, kita berpikir, kita melakukan sesuatu, itu namanya hidup. Nah, kalau hidup dalam Tuhan, ya, seperti judul cerita hari ini, hidup dalam Tuhan artinya dalam setiap hidup kita ada Tuhan yang bersama dengan adik-adik dan kita semua, ya. Tuhan menyertai adik-adik, ya. Dalam sedih, waktu adik-adik sedih, waktu adik-adik takut, waktu adik-adik merasa mau marah, ya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita mengenai Bapak Yakobus. Siapa yang pernah mendengar nama ini? Ya, ini gambarnya. Bapak Yakobus adalah saudara Yesus. Berarti orang tuanya sama seperti Yesus, Yusuf dan Maria. Bapak Yakobus ini adalah seorang rasul. Siapa masih ingat rasul itu apa? Rasul itu adalah orang yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada kita, ya, kepada manusia. Nah, seperti itu pekerjaan Bapak Yakobus adalah menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita, ya, menyampaikan firman Tuhan, ya, kepada banyak orang. Nah, Bapak Yakobus adalah orang yang suka menulis surat, ya. Waktu dia sedang menulis surat kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia menulis satu pesan, ya, di dalam suratnya. Dia menulis bahwa pesannya orang-orang yang percaya kepada Yesus harus tetap berbahagia, ya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus sedang tidak berbahagia karena mereka sedang terancam, ya. Mereka sedang tidak bebas, ya. Mereka sulit untuk datang beribadah, mau ke gereja, mereka sulit mau berdoa, mau beribadah kepada Tuhan, tidak bebas seperti kita. Dan mereka juga sedang mengalami kelaparan, kekurangan makan, ya. Nah, Bapak Yakobus menulis surat supaya mereka tetap berbahagia, ya. Mereka tetap bersukacita, ya. Seperti itu isi surat Bapak Yakobus. Ya, coba lihat ada gambar apa? Betul, ada gambar anak yang sedang sedih,
ya. Anak yang sedang sedih, yang menangis, ya. Siapa yang pernah sedih dan menangis? Karena apa sedihnya? Oh, sedih karena harus belajar lagi dari rumah, nggak bisa ketemu teman-teman, ya. Kemudian gambar kedua, ada gambar apa? Gambar anak yang sedang bergembira. Bergembira karena nilainya bagus, bergembira karena diberikan sesuatu oleh mama papanya, ya. Dan ini gambar yang ketiga, ada gambar anak yang sedang marah. Gambarnya gak bagus ya wajahnya kalau marah. Karena apa? Siapa yang pernah marah? Ada gambar lagi, gambar keempat, gambar anak yang takut, ya. Bagaimana kalau takut wajahnya? Takut, ya, atau melotot gitu, takut, gitu ya. Nah, ketika kita merasa sedih, takut, marah, dan bergembira, Tuhan ada juga bersama dengan adik-adik, ya. Ketika kita sedih dan kita menangis, boleh, ya, tetapi menangis dan sedih tidak boleh lama-lama, ya. Ada yang nangis dari pagi sampai sore nggak diam-diam, ya. Ada yang begitu? Nggak ada, ya. Ya, kalau kita sedang sedih, kita bernyanyi atau memuji Tuhan dan berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan, ya. Kita sampaikan ke mama dan papa, mereka yang akan memberikan penghiburan untuk kita. Kemudian ketika kita marah, marahnya juga gak boleh lama-lama, ya. Sampaikan kemarahan kita kepada mama papa. Kenapa kok aku marah, ya? Nah, kalau kita marah, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang tenang. Ketika kita takut, kita juga harus percaya, ya, Tuhan terus ada bersama dengan kita. Ada lagu di Kidung Ceria, waktu aku takut, aku percaya, ya. Ketika kita takut, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita tidak sendirian. Seperti itu, ya, adik-adik, hidup di dalam Tuhan, ya. Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita semua, bersama dengan adik-adik semua, ya. Dalam situasi apapun, waktu sedih, waktu senang, waktu bergembira, waktu takut, Tuhan terus ada bersama dengan kita. Selamat melakukan firman Tuhan. Aku hidup dalam Tuhan. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami sudah boleh belajar mengenai firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Dalam situasi apapun, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Tuhan terus memimpin kami. Tuhan terus menyayangi kami di dalam berbagai hal yang kami hadapi. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah, berikan kembali kesembuhan, berkati makanan, minuman, obat yang masuk dalam tubuh mereka, agar mereka boleh kembali sehat dan kembali beraktivitas. Kami berdoa untuk adik-adik yang sedang menjalani sekolah di rumah, Tuhan juga berkati mereka tetap semangat, berikan mereka hikmat dan kepandaian, roh takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua yang menemani, yang membimbing adik-adik, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan, juga kesabaran. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Sentul, berkati Ibu Pendeta Yesi, berkati semua majelis, berkati semua pelkat, komisi, panitia dan karyawan kantor. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, berkati semua pelayanannya dilakukan. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami.
Tuhan berkati Bapak Presiden dan wakilnya, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan juga melindungi bangsa ini, menolong orang-orang yang terkena COVID, yang harus dirawat di rumah sakit, yang harus dirawat di rumah. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh syafaat kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-17, yang bunyinya demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi ya adik-adik, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian ayat hafalan. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Jadi adik-adik siapkan persembahan adik-adik, taruh di tangan sebelah kanan, lalu kita angkat tangan kita dan kita ucapkan, Tuhan berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kalau adik-adik sudah mempersembahkan persembahan adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah memberikan persembahan kami, ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan kami pada yang kami berikan pada hari ini itu boleh berguna bagi gerejamu, berguna untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi ini, dan berkati orang-orang yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga mereka bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.